Lembaga Pemenangan Pemilu atau LPP DPC PKB Karawang mendeklarasikan Rahmat Hidayat Jati menjadi calon Bupati Karawang. Ketua DPC PKB sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu dideklarasikan sebagai calon Bupati Karawang saat hendak pendaftaran bacalek DPRD di KPU Karawang pada Sabtu 13 Mei yang lalu. Kehadiran Rahmat pun meramaikan bursa calon Bupati Karawang dan digadang-gadang menjadi pesaing kuat dengan para calon lainnya. Halo sahabat Tribun Bekasi dan juga sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Pada kali ini saya sebagai host Muhammad Azam akan berbincang-bincang dan wawancara secara khusus nih dengan Rahmat Hidayat Jati yang Ketua DPC PKB Kabupaten Karawang. Sebelumnya hatur nuhun kesempatannya dan gimana kabarnya nih di Karawang? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya memang ini nama atau sosok dari Rahmat Hidayat Jati yang memang mungkin sebenarnya dikenal Kang Toleng ya kan. Ini tengah ramai atau tengah meramaikan khususnya di bursa bakal calon Bupati Karawang nih kan, yang memang beberapa waktu lalu pada saat hendak pendaftaran bacalek ya dari Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Karawang ini mendeklarasikan Rahmat Hidayat Jati ini sebagai bakal calon Bupati Karawang, dan itu kelihatan pada waktu itu saya kebetulan hadir waktu proses pendeklarasian itu, kelihatannya agak antara tengah-tengah nih antara ragu dan optimis, tapi sempat ditanya kembali dan ditegaskan kembali ya harus optimis. Nah nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut ya, ini karena menarik ya mungkin di tengah-tengah siapa sih sosok, karena mungkin kan Bupati sekarang Selika Nuradina kan udah nggak mungkin mencalonkan diri karena sudah 2 periode, tentu ada sosok baru yang akan dalam proses pilkada nanti di Kabupaten Karawang. Sebelum bicara jauh ke situ, tentunya ini kan nggak lepas dari PKB Karawang ya. Dan sebelum pilkada juga kan ada pemilihan legislatif yang tentunya ini bisa menjadi dasar atau modal nantinya ketika pilkada. Kita akan terlebih dahulu nih Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network menanyakan lebih lanjut terkait dari target dari PKB Karawang sendiri, khususnya mendekati pemilu dan pileg di 2024 sendiri. Ada kalau pihak dari LPP kan sempat menyatakan 15, tapi sempat terbaru itu 21 kursi. Nah itu seperti apa gitu, Kang, dijelaskan gitu kepada sahabat Tribun Bekasi dan juga Tribun Warta Kota Network. Baik, terima kasih terutama teman-teman dari Warta Kota dan Tribun Bekasi, Bang Ajam dan teman-teman. Saya menyampaikan datang di kantor DPC PKB. Terima kasih, mohon maaf atas reschedule beberapa kali. Nah, kita memang kurang lebih 250 harian lagi akan ada hajat nasional, yaitu pemilu legislatif dan pilpres. Saya kira bagi semua partai ini memang hal yang menjadi dasar untuk bab berikutnya, terutama soal pilkada serentak itu 2024. Maka DPC PKB, saya dan bersama teman-teman pengurus ini ya tidak kenal panas hujan, kira-kira dalam seminggu. Maksud barusan ya di tengah hujan tetap ada rapat yang dilakukan. Kira-kira dalam seminggu kita ada rapat, kadang-kadang Zoom gitu. Tapi dalam seminggu kita pasti ada ketemu darat di sini. Di kantor PKB. Nah itu
sebagai bagian dari upaya kita memastikan konsolidasi pileg terutama di Kabupaten Karawang PKB bisa maksimal sesuai dengan target. Tadi ditanya soal 15 kursi. target kursi yang ditetapkan oleh LPP Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB memang maunya 15 kursi. Lalu sempat ada keluar tuh 21 kursi gitu kan. Sempat ada keluar 21 kursi itu kira-kira catatannya kalau beberapa potensi tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Karawang, saya tidak sebutkan unsur-unsurnya, itu karena yang selama ini bisa disebut belum terarsir sebagai bagian dari pendukung PKB, terutama di 3 bulan terakhir sebelum kita daftarkan di caleg-caleg kita ke KPU dan sebelum ada semacam deklarasi itu, dan sesudahnya itu ada pernyataan yang bisa dibilang terus mengalir gitu ya dari perwakilan-perwakilannya, bahwa mereka pada pemilu beliau-beliau ini tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh-tokoh masyarakat gitu, yang terus terang selama 5 kali pemilu PKB hadir ini belum terabsen sebagai bagian dari PKB gitu. Maka apabila ini bisa maksimal apa yang disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat itu kepada pengurus-pengurus PKB, baik langsung ke saya ataupun melalui pengurus DPC yang lain, sekaligus juga melalui PAC dan ranting, ya kira-kira potensinya potensinya bisa sampai diperkirakan segitu. Artinya setelah targetkan 15 itu dan ada dari tokoh-tokoh itu tadi yang disebutkan, ini memiliki potensi bisa nih sampai 21. Bisa tambahannya kalau kejadian gitu. Siap. Artinya kalau untuk program-program ini kan mungkin dari PKB pusat sendiri kan ada programnya juga ya terkait dari buat masyarakat ya. Di Karawang sendiri ada khusus yang berbeda nggak yang di luar program dari DPP lah? Secara umum yang terkenalnya ini kan yang dana desa ya 5 miliar. Ya, secara umum kita melaksanakan apa yang menjadi program DPP PKB. Salah satunya soal upaya memperjuangkan kenaikan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN itu. Mengajukan 5 miliar sudah sama-sama diputuskan oleh DPR jadi 2 miliar lumayan. Walaupun buat fraksi PKB masih belum berhenti, belum puas. Kira-kira setelah pemilu kita perjuangkan lagi gitu. Kalau tenaganya bertambah kan enggak. Karena sudah dihitung betul bahwa sebetulnya kita mampu secara pendanaan. Nah di luar itu sebetulnya kita di tingkat cabang kabupaten ini kan tidak punya program khusus, hanya dibolehkan beberapa kegiatan yang memang untuk menunjang kegiatan pokok tani. Contohnya ada beberapa kegiatan food bank. Food bank itu kira-kira kita di desa-desa walaupun hanya beberapa puluh setiap minggu diadakan bantuan berupa makanan gitu di kelompok-kelompok masyarakat gitu, dan kita khusus menginventarisir apa yang bisa kita kerjakan melalui sumber daya yang ada melalui partai, terutama melalui fraksi-fraksi baik di provinsi ataupun di DPRD kabupaten gitu, untuk program kemasyarakatan gitu. Kalau melihat PKB Karawang sendiri atau partai PKB di Karawang ini tingkat mungkin dari popularitas atau tingkat posisinya dengan partai-partai yang lain, melihatnya seperti apa? Mulai ada
kenaikan, kalau di pusat kan udah terlihat ya kenaikan dari hasil survei-survei itu kan terkait PKB kan. Untuk di Karawang sendiri pemetaan atau melihatnya seperti apa kan, dengan mungkin yang saat ini kan cukup lumayan sebenarnya di DPRD Karawang juga kan posisi dari anggota legislatif PKB kan. Sayangnya kita belum punya data secara objektif ya, maksudnya saya terutama belum mendapat data yang dihasilkan oleh survei umpamanya tentang posisi DPC PKB Karawang dan disandingkan dengan partai-partai lain gitu. Jadi kita belum bisa menghitung. Kalau secara internal sih ada gitu, tapi ya internal kan berarti subjektif kita menghitung. Yang jelas ya kita sih membaca situasi kita kira-kira untuk bertahan di posisi 7 saat ini 7 kursi kan ya gitu, dan sedang berusaha untuk menaikkan sesuai target itu dengan indikator kita melengkapi semua jajaran kepengurusan di semua RT. Kang, ini balik lagi tadi ke pembahasan yang awal ketika pada pileg ini PKB sesuai target dan bahkan melebihi target, atau otomatis berpengaruh dengan mungkin peluang yang tadi Rahmat Hidayat Jati dideklarasikan sebagai bakal calon Bupati Karawang. Sekarang saya kembali menegaskan, ragu atau optimis yang maju sebagai calon Bupati Karawang, bakal calon Bupati Karawang nih Kang? Sampai sekarang kita optimis. Bismillah mau maju dan kita bekerja untuk dapat golden ticket. Golden ticket itu berarti ya 10 kalau di Karawang kan. Syarat minimal presentasi bisa mengusulkan calon kepala daerah itu ya 10 kursi atau 20% suara. Tidak bermaksud berarti mau sendirian gitu, tapi pasti kita lebih leluasa dalam membangun kerjasama koalisi dengan partai lain. Tentu yang satu frekuensi lah, satu visi dalam rangka mengisi pembangunan Kabupaten Karawang ke depan. Artinya selain tadi langkah-langkah agar mendapatkan golden ticket dengan 10 kursi itu, ada strategi lain tidak akan dicalonkan sebagai calon Bupati Karawang? Ada strategi atau mungkin sudah mulai sosialisasi atau seperti apa gitu ke masyarakat gitu? Sudah. Sekarang saya kalau ada hajatan, ada undangan, saya kirim karangan bunga. Itu salah satu yang disebutkannya tidak hanya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, tidak hanya ketua DPC PKB, tapi sekaligus calon bupati gitu. Ada menarik kayak kejadian menarik ketika ini yang sudah disebut, oh ini calon bupati, artinya kan udah menggaung gitu ya hal-hal tersebut terkait pencalonan Aga sebagai calon bupati ya di masyarakat. Beberapa kelompok tokoh masyarakat yang melek informasi sepertinya sudah gitu. Makanya ada tadi beberapa respon. Saya tidak tahu soal setuju tidak setuju, tapi kalau sekedar tahu sepertinya sudah mulai tahu, dan kita terus berusaha untuk memperkenalkan, menyampaikan pesan ini gitu, bahwa PKB, DPC PKB Karawang sudah punya kandidat bakal calon bupatinya gitu. Kalau ini kan tetap harus optimis, tapi kan andai mungkin kan di hasil pemilu atau pileg nanti mempengaruhi pilkada, tentunya ternyata tidak cukup mendapatkan golden ticket itu misalnya kan, itu ada upaya maksudnya koalisi atau mungkin bisa jadi calon wakil bupati atau seperti apa, atau udah sampai ke situ? Mungkin saja, mungkin, dan terutama di DLPP dan di bawah koordinasi Dewan Suro DPC PKB hal-hal itu dibahas.
Bahkan andai umpamanya PKB tercapai golden tiketnya, tentu upaya-upaya membangun komunikasi, membangun koalisi sudah dipersiapkan dan dirancang, bahkan sudah dimulai sesungguhnya. Tapi itu bukan bagian dari tugas saya, gitu, tapi tugas pengurus yang lain, termasuk umpamanya bangunan koalisinya seperti apa, posisi seperti apa, gitu. Opsi-opsi itu sedang dikerjakan. Ini ada pertanyaan yang tegas nih. Saya Ajam tanyakan nih. Ketika dideklarasikan dan siap menjadi bakal calon Bupati Karawang, ada tidak sosok yang menghubungi untuk berkoalisi atau bahkan ayo sama saya nih gitu? Ya, sejauh ini kalau yang dimaksudnya terbuka seperti itu nggak ada ya. Nggak ada. Secara langsung gitu atau secara langsung secara terbuka langsung yang bersangkutan gitu ya. Kalau yang nanya-nanya, melipir gitu, ya ada beberapa. Tidak semuanya ke saya juga, ada beberapa pengurus lain ada. Tentu dalam rangka kira-kira membuka dialog berbagai macam kemungkinan, karena politik ini kan pasti dinamis, apalagi bijinya belum kelihatan karena pemilu masih 7 bulan lagi gitu. Bahkan setelah biji-biji kelihatan pun tentu dialog antar partai pasti harus dibangun. Banyak kemungkinan lah tentunya. Apalagi tentunya kan yang mungkin sekarang ini yang berpeluang dan kemungkinan maju kan sebenarnya wakil bupati sekarang aja Saifullah ya kan. Ya kemungkinan dia maju sebagai bupati, dan ketika ada tawaran misalkan didampingi menjadi calon wakil bupati dari Ajaib, jawabannya atau tanggapannya seperti apa gitu? Ya, semua peluang, semua kemungkinan pasti kita terima dan kita diskusikan. Pasti yang terbaik tentu kita punya mekanisme permusyawaratan di internal, lalu minta persetujuan DPW dan DPP begitu. Apapun umpamanya keputusan DPC dalam rangka mempertimbangkan semua kemungkinan tadi. Siap. Ya sahabat Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network dan Tribuners, sebelum mengakhiri tentunya kita juga ingin tahu sedikit lebih dalam sosok dari Rahmat Hidayat Djati yang sekarang selain Ketua DPC PKB Karawang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Dan ini kita banyak yang belum tahu sih sosoknya, mungkin kan asli kelahiran Karawang ya kan. Dan sosoknya mulai awal sedikit bisa diceritain kan, mulai awal terjun kok masuk ke dunia politik dan hingga sampai akhir, awalnya apa sih yang mendorong, ada momen apa yang ketika akhirnya maju sebagai wakil rakyat lah gitu. Ya, saya seperti yang sudah disampaikan di beberapa kali bincang dengan teman-teman media gitu. Saya kelahiran Karawang, dari kampung sekarang masuknya Kecamatan Cilebar, namanya Cikande gitu. Saya dulu SMA itu alias sudah harus keluar dari kampung ke Rengas Dengklok. Kemudian saya melanjutkan sekolah kuliah di Bandung. Mengalir begitu saja karena kita orang kampung gitu, kita tidak tahu sebetulnya apa pengennya, maunya apa kan kira-kira begitu. Tapi perjalanan terutama di organisasi NU gitu ya, organisasi anak-anak muda NU sejak mahasiswa kemudian jadi pemuda gitu di Ansor apa. Jadi lebih kira-kira ke bawah lingkungan. Dan kiai saya menilai gitu, saya itu
politik gitu. Saya itu politik gitu. Kira-kira usia saya 21, 22 itu kiai saya menilai kalau saya ada politiknya gitu. Ada, tidak menyebut bakat gitu, tapi kayak saya itu kayak menilai kamu mau politik katanya gitu. Dan saya dititip ke beberapa senior, beberapa sahabat-sahabat beliau gitu yang setelah saya mukim di Kerawang gitu. Nah, lalu beberapa tahun kemudian yang sampailah menjadi bagian dari pengurus PKB dan ya jadi anggota DPRD provinsi. Nah, pemilu 2019 ini 2019 saya terpilih jadi anggota DPRD provinsi Jawa Barat, mewakili sebagian masyarakat Kerawang dan Purwakarta. Dan 4 tahun terakhir ini ditugasi, diberi mandat menjadi ketua komisi 2 di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bidang pembangunan ekonomi. Kalau dalam kepemiluan di pemilu legislatif besok, saya masih ditugasi jadi caleg juga untuk DPRD Provinsi Jawa Barat lagi. Nah, makanya soal pilkada tadi itu mungkin menjadi bagian dari rangkaian yang saya sendiri juga belum tahu persis bagian kita di mana, baik sebagai partai ataupun saya sebagai pribadi gitu. Apakah masih harus melanjutkan sebagai wakil masyarakat Kerawang dan Purwakarta di DPRD provinsi? Apakah beneran harus ikut dalam kontes pemilihan kepala daerah di Kerawang yang akan datang gitu. Saya kira itu. Siap. Aja. Ini sebagai penutup dan bisa disampaikan kepada khususnya masyarakat Karawang tentang PKB Karawang, apa sih yang ingin ditawarkan kepada masyarakat? Khususnya kepada masyarakat Kabupaten Karawang, terutama kepada para tokoh pemuda, para tokoh perempuan, para tokoh budaya, para seniman, para kiai, para hujaj. PKB hadir sebagai anak kandung reformasi. 25 tahun negara kita melakukan reformasi, tapi kita tahu persis bahwa ada banyak hal yang juga melampaui batas reformasi ini. Reformasi ini secara garis besar ya bagus untuk pembangunan bangsa kita, daerah kita. Walaupun kita sadar sekarang bahwa ada hal-hal yang juga melampaui batas-batas, di mana informasi sekarang semakin luber, semakin kebanyakan, bahkan banyak hoax-nya gitu. Situasi tantangan pembangunan kita juga makin rumit, maka saya mewakili PKB Kabupaten Karawang menghimbau agar kita betul-betul menyadari bahwa memilih wakil-wakil terutama di DPRD Kabupaten Karawang itu selain memilih figur juga harus betul-betul mempertimbangkan basis organisasi partainya. PKB tentu punya perbedaan dengan partai lain karena selain betul-betul ingin memajukan, mengisi pembangunan daerah kita sesuai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, tapi PKB tentu akan bertanggung jawab selama 5 tahun ketika masyarakat Kabupaten Karawang mempercayakan pilihannya kepada PKB. Saya ingin menambahkan satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Memilih dewan-dewan itu, DPRD itu, apalagi memilih kepala daerah, itu sama dengan kita memberikan mandat selama 5 tahun untuk pengelolaan kebijaksanaan, kebijakan, serta uang pembangunan yang jumlahnya triliunan. Maka jangan salah pilih, jangan sekali-kali salah pilih.
Demikian. Ya, baik sahabat Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network dan Tribuners, itu tadi bincang-bincang dan wawancara secara khusus tadi diceritakan tentang target-target daripada PKB Karawang di Pileg 2024 nanti, dan juga termasuk sosok dari Rahmat Hidayat Djati yang dideklarasikan sebagai calon Bupati Karawang. Demikian tribunbekasi.com dan juga Warta Kota Network. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.